nama saya Andreas Yolis Pamungkas, NIM 167200668. Di sini saya akan mempraktekkan atau mendemokan alat yang telah saya buat, yaitu pendulum elektromagnet. Namun di sini saya menggunakan parameternya adalah parameter jumlah lilitan. Pada kasus ini saya menggunakan jumlah lilitan sebanyak 450 lilitan. Dan saya akan mengukur besar sudut simpangannya atau amplitudonya menggunakan busur derajat yang ditaruh di tengah-tengah. Mari kita mulai. Nah, sesudah dilakukan percobaan, akan diambil rata-rata dari besar sudut simpangannya. Sekian dan terima kasih. Data-data tersebut kemudian dicatat dan dilakukan pengolahan data. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan 3 variasi jumlah lilitan, yaitu 200, 450, dan 750 lilitan. Telah dilakukan 30 kali percobaan dengan 10 kali penyimpangan untuk tiap variasi jumlah lilitan pada kumparan. Sudut-sudut simpangan tersebut kemudian dirata-ratakan untuk tiap variasi. Setelah dilakukan pengambilan data, didapatkan data yang ditunjukkan pada tabel berikut. Untuk jumlah lilitan 200, rata-rata sudut simpangannya adalah sebesar 25,7 derajat. Kemudian untuk 450 lilitan didapatkan rata-rata sudut simpangannya adalah 20,4 derajat, dan untuk 750 lilitan didapatkan rata-rata sudut simpangannya adalah 12,1 derajat. Data-data tersebut kemudian diregresikan untuk mengetahui pengaruh jumlah lilitan terhadap sudut simpangan. Dapat dilihat pada grafik tersebut untuk regresinya, yang didapatkan persamaan Y sama dengan minus 0,02428 X tambah 30,985, untuk Y adalah variabel sudut simpangan, dan X adalah jumlah lilitan. Dari regresi tersebut juga didapatkan koefisien korelasi, yaitu sebesar minus 0,99725. Akan dibahas analisis hubungan jumlah lilitan dengan amplitudo osilasi atau sudut simpangan. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan min 0,0248X ditambah 30,985, dan juga didapat konstanta korelasi sebesar 0,99725. Konstanta korelasi yang nilainya mendekati min 1 ini mengindikasikan bahwa jumlah lilitan akan berbanding terbalik dengan amplitudo osilasi atau sudut simpangan. Hal tersebut dikarenakan jika semakin banyak lilitan, berarti kawat yang digunakan akan semakin panjang. Jika kawat yang digunakan semakin panjang, hambatannya juga akan semakin besar. Bila hambatan semakin besar, akan mengurangi arus yang mengalir pada solenoida tersebut. Nah, arus yang berkurang ini akan menyebabkan berkurangnya juga medan magnet di ujung solenoida. Berkurangnya medan magnet di ujung solenoida akan mempengaruhi gaya magnet yang dihasilkan. Gaya magnet yang dihasilkan akan menjadi lebih kecil, sehingga batang pendulum yang terdapat magnet neodymium akan terdorong dengan sudut simpangan yang lebih kecil atau dengan amplitudo yang lebih kecil. Bagian 8, kesimpulan dari variasi jumlah lilitan. Berdasarkan percobaan pendulum elektromagnetik dengan memvariasikan jumlah lilitan, didapatkan persamaan regresi Y sama dengan minus 0,0248X tambah 30,985 dengan sudut simpangan sebagai sumbu Y dan jumlah lilitan sebagai sumbu X, serta konstanta korelasi sebesar minus 0,995725. Gradien regresi yang bernilai negatif dan konstanta korelasi yang mendekati min 1 menunjukkan bahwa jumlah lilitan akan berbanding terbalik dengan amplitudo osilasi dari pendulum elektromagnetik. Artinya, semakin besar jumlah lilitan yang digunakan, maka semakin kecil nilai amplitudo osilasi. Begitupun sebaliknya, semakin kecil jumlah lilitan yang digunakan, maka semakin besar nilai amplitudo osilasi. Perkenalkan, saya Febriana Valencia, NIM 1672038. Hari ini saya akan mengambil data dalam percobaan pendulum elektromagnet dengan variasi tegangan. Nah, di sini saya pertama akan mencoba dengan baterai 3,7 volt sebanyak 2 buah yang telah dirangkai secara seri seperti ini. Nanti saya akan mengukur sudut simpangan yang dihasilkan dengan menggunakan busur derajat yang telah saya letakkan di tengah-tengah alat seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan lilitan sebanyak 600 lilitan yang tidak akan saya ubah-ubah meskipun nanti jumlah baterainya akan saya tambah.
Nah, kemudian setelah didapatkan data menggunakan 2 baterai, akan dilakukan juga pengambilan data menggunakan 3 buah baterai dan 4 buah baterai yang dirangkai secara seri dengan jumlah lilitan atau kumparan yang masih sama, yaitu sebanyak 600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kineta Aidia Fitrina, NIM 167202272, akan menjelaskan secara singkat perhitungan berdasarkan teori dan pengolahan data. Berdasarkan hukum Ohm, diketahui persamaan arus listrik adalah I sama dengan P kali R, dengan I adalah arus listrik, P tegangan listrik, dan R adalah hambatan. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa tegangan berbanding lurus dengan arus listrik. Semakin besar nilai tegangan, maka semakin besar pula nilai arus listrik yang dihasilkan. Berdasarkan teori dasar, gaya magnet pada kawat sepanjang L yang dialiri arus listrik konstan I dirumuskan sebagai F sama dengan I kali L kali B. Pada persamaan ini dapat dilihat bahwa arus listrik berbanding lurus dengan gaya magnet. Sehingga semakin besar arus listrik, maka semakin besar pula gaya magnet yang dihasilkan. Semakin besar gaya magnet, maka semakin kuat tarikan gaya magnet dari kawat kumparan. Sehingga bandul dapat berosilasi lebih jauh dan sudut simpangannya menjadi lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar tegangan berbanding lurus dengan sudut simpangan. Selanjutnya adalah pengolahan data. Pada pengolahan data, kami menggunakan variasi tegangan 7,4 volt, 11,1 volt, dan 14,8 volt. Lalu dari data tersebut dibuat grafik regresi dengan sumbu X adalah tegangan dan sumbu Y adalah sudut simpangan. Lalu didapat persamaan regresi adalah Y sama dengan 2,1622X plus 1. Koefisien korelasinya adalah 0,997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanara Rusman, NIM 167202152. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai analisis variasi tegangan. Pada percobaan ini, kumparan bertindak sebagai kawat yang dialiri arus listrik secara konstan sehingga menimbulkan gaya magnet. Saat saklar dinyalakan, arus listrik mengalir pada kumparan dan menghasilkan gaya magnet yang akan menarik dan mendorong pendulum. Dapat dilihat pada percobaan yang telah dilakukan, pada tegangan 7,4 volt dihasilkan sudut simpangan sebesar 16,9 derajat. Pada tegangan 11,1 volt dihasilkan sudut simpangan sebesar 24,8 derajat. Dan pada tegangan 14,8 volt dihasilkan sudut simpangan sebesar 30,9 derajat. Kemudian dilakukan regresi linear dengan tegangan sebagai sumbu X dan sudut simpangan sebagai sumbu Y. Dan diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 2,1622X tambah 1 serta koefisien korelasi sebesar 0,997. Koefisien korelasi yang mendekati 1 dan gradien regresi bernilai positif menyatakan hubungan yang berbanding lurus. Hubungan yang berbanding lurus ini disebabkan oleh hubungan berbanding lurus pada tegangan dan arus listrik. Sementara itu, pada teori kita mengetahui semakin besar arus listrik, semakin besar pula gaya magnet yang dihasilkan pada kumparan. Jika variasi tegangan terus bertambah dan arus listrik juga akan terus bertambah, sehingga menyebabkan gaya magnet yang dihasilkan akan semakin kuat. Sehingga magnet pada kayu pendulum akan terdorong lebih kuat dan menghasilkan sudut simpangan osilasi yang lebih besar. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, sudut simpangan berbanding lurus dengan tegangan listrik. Percobaan kali ini akan dilakukan pengukuran untuk mengetahui pengaruh dari jumlah magnet yang digunakan dalam pendulum elektromagnetik. Kemudian akan dilakukan pula untuk variasi jumlah magnet yang berbeda-beda. Saya Yosef Putra, NIM 167202254. Setelah dilakukan pengambilan data oleh rekan Al, selanjutnya data yang didapatkan akan diolah. Di sini kami mengolah data menjadi sudut maksimum, periode, dan frekuensi. Periode yang kami dapatkan ini menggunakan rumus periode sendiri, yaitu T per N, yang artinya total waktu yang dibutuhkan dibagi dengan total getaran telah dilakukan. Sedangkan untuk frekuensi kami dapatkan menggunakan rumus frekuensi, yaitu N per T, yang artinya total getaran telah dilakukan dibagi dengan total waktu yang dibutuhkan. Di sini, untuk jumlah magnet sebanyak 3 buah, dan percobaan kami lakukan sebanyak 5 kali, kami mendapatkan rata-rata sebesar 21,8 derajat untuk sudut maksimum, 0,55 sekon untuk periode, dan 1,91 Hz untuk frekuensi.
Selanjutnya, untuk jumlah magnet sebanyak 4 buah, dengan percobaan kami lakukan sebanyak 5 kali, kami merata-ratakan 22,8 derajat untuk sudut maksimumnya, 0,55 second untuk periodenya, dan 1,92 untuk frekuensinya. Selanjutnya, untuk jumlah magnet sebanyak 5 buah dengan 5 kali percobaan, kami merata-ratakan sebesar 25,4 derajat untuk sudut maksimum, 0,67 second untuk periode, dan 1,51 Hz untuk frekuensinya. Dan di sini yang terakhir adalah untuk jumlah magnet sebanyak 6 buah dengan 5 kali percobaan, kami merata-ratakan sebesar 26,2 derajat untuk sudut maksimum, 0,73 untuk periode, dan 1,38 Hz untuk frekuensinya. Setelah kami mendapatkan rata-rata karakteristik pendulum berdasarkan variasi jumlah magnet, maka selanjutnya akan dibuat grafik regresi. Yang pertama di sini adalah grafik regresi linear, pengaruh jumlah magnet terhadap sudut simpangan, di mana variabel kontrol yaitu jumlah magnet ada pada sumbu X, sedangkan sudut simpangan pada sumbu Y. Analisisnya, di sini pada grafik regresi linear berikut, antara jumlah magnet dan amplitude sudut memiliki gradien positif, yaitu sebesar 1,58 dan konstanta relasi sebesar 0,95. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah magnet dan amplitude berkorelasi lurus. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin banyak jumlah magnet yang digunakan, maka akan semakin besar amplitude yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, bila jumlah magnet kita gunakan semakin sedikit, maka amplitude dari sudut simpangannya akan semakin kecil pula. Dari hasil percobaan ini sudah sesuai dengan rumus, di mana rumus adalah gaya magnet F biar 0 I kuadrat N kuadrat A dibagi dengan 2A kuadrat, di mana medan magnet B adalah biar 0 I N dibagi A. Kemudian, berikut adalah hasil biaya regresi linear dari pengaruh jumlah magnet terhadap periode dan frekuensi. Dapat terlihat pada kurva yang berwarna oranye untuk frekuensi dan berwarna biru untuk periode. Biaya regresi tersebut diperoleh persamaan regresi untuk periode sebesar 0,066X ditambah 0,328 dengan Y sebagai periode dan X sebagai jumlah magnet. Dan persamaan untuk frekuensi sebesar minus 0,193X ditambah 2,551 dengan Y sebagai frekuensi dan X sebagai jumlah magnet. Didapatkan juga koefisien relasi masing-masing sebesar 0,8635 untuk periode dan 0,8963 untuk frekuensi. Selanjutnya, untuk analisisnya dapat dilihat dari grafik regresi linear antara jumlah magnet dengan periode memiliki gradien positif. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah magnet dan periode berkorelasi lurus, sehingga semakin banyak jumlah magnet, maka semakin besar periodenya. Sementara untuk grafik regresi linear antara jumlah magnet dengan frekuensi menunjukkan korelasi terbalik karena gradien dihasilkan merupakan gradien negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah magnet, maka akan semakin kecil frekuensinya. Hal tersebut sesuai dengan rumus teorinya, yaitu seperti berikut. Di mana amplitudo yang ditandai dengan theta maksimum berbanding lurus dengan periodenya. Dari persamaan tersebut, rumus persamaan untuk frekuensi yang dapat dicari yaitu frekuensi sama dengan seper periode. Maka dari itu, dapat dipastikan hasil percobaan sudah sesuai dengan rumus dasar, di mana periode berbanding terbalik dengan frekuensi dan besar sudut simpangan terjauh. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan data yang sudah dilakukan, didapatkan 3 kesimpulan. Yang pertama adalah jumlah magnet akan berbanding lurus dengan amplitude oscilasi dari pendulum elektromagnetnya. Yang artinya, semakin banyak jumlah magnet yang digunakan, maka akan semakin besar nilai amplitude oscilasi yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. Yang kedua, jumlah magnet juga berbanding lurus dengan periode oscilasi dari pendulum elektromagnetnya. Yang artinya, semakin banyak jumlah magnet yang digunakan, maka akan semakin besar nilai periode oscilasi, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, jumlah magnet akan berbanding terbalik dengan frekuensi oscilasi dari pendulum elektromagnetnya. Yang artinya, semakin banyak jumlah magnet yang digunakan, maka semakin kecil nilai frekuensi oscilasi, begitupun sebaliknya. Sekian dari saya, terima kasih.